Alhamdulillah pada malam hari ini sengaja saya buat video ini untuk dikonsumsi ataupun untuk ditonton oleh seluruh KPM PKH terkait dengan bansos PKH di 2021 ini. Karena di tahun 2021 ini ada perubahan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Pertama dari pencairan ya. Untuk di 2021 kembali seperti dulu, yaitu dibagi 4 tahap. Jadi per 3 bulan sekali untuk pencairan. Sekali lagi saya tegaskan bahwa di tahun 2021 ini pencairan PKH secara berkala itu 3 bulan sekali. Itu sekarang bulan Januari, nanti pencairan lagi di bulan April. Jadi secara bertahap, jadi 3 bulan sekali akan pencairan. Nah, itu perubahan yang pertama. Kalau di tahun 2020 kemarin kita bertahap, kemudian ada per bulan ya. Nah, sekarang di 2021 kami tegaskan lagi bahwa pencairan PKH itu 3 bulan sekali. Oke, itu yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua kaitan dengan regulasi atau aturan baru ya, peralihan atau perubahan aturan ya. Untuk di 2021 ini mungkin ada sedikit ya, khususnya bagi kalangan para pendamping ya, mendapat pertanyaan ataupun protes dari KPM PKH terkait dengan kok bantuannya sekarang berkurang. Nah, ini perlu dipahami ya. Pertama kaitan dengan regulasi ini, regulasi aturan di 2021. Pertama kaitan dengan komponen ibu hamil ya, untuk ibu hamil masih sama, bahwa yang mendapatkan bantuan PKH ibu hamil itu adalah dibatasi kelahiran kedua. Jadi kelahiran pertama dan kelahiran kedua. Selanjutnya misalkan anak ketiga, keempat hamil, itu tidak dibayarkan oleh PKH. Ya, perlu ibu pahami bahwa hamil itu yang akan dibayarkan oleh kementerian apabila hamilnya adalah hamil ke-1 ataupun kedua, dibatasi. Kalau kehamilan ketiga, keempat itu tidak akan dibayarkan. Maka di sini perlu penunjang bahannya untuk data itu kartu keluarga. Ya, dari kartu keluarga bisa diketahui bahwa ini anak kehamilan keberapa. Nah, ketika kehamilannya itu bukan kehamilan ke pertama dan kedua, atau misalkan kehamilan ketiga, maka itu tidak akan dibayarkan meskipun oleh pendamping di update, dimasukkan, tetap itu tidak akan dibayarkan ya. Itu pertama, ibu hamil. Jadi tahun 2020 dan 2021 masih sama aturannya. Kemudian yang kedua komponen yaitu anak usia dini. Nah, untuk aturan sebelumnya bahwa anak usia dini ini dibatasi hanya 4 ya. Misalkan punya anak di bawah 6 tahun, karena usia dini itu adalah kategorinya 0 sampai 6 tahun. Punya anak yang pertama setahun, 2, 3, atau 4 tahun. Nah, punya anak 4 ya, masih balita. Nah, ini masih dibayarkan kalau dulu. Nah, untuk tahun sekarang 2021, ketika ibu memiliki anak usia dini itu 0 sampai 6 tahun, misalkan punya 4, maka yang dibayarkan hanya 2 saja. Sekali lagi, bahwa untuk anak usia dini yang dibayarkan hanya 2 saja. Kalau punya anak usianya 3, berarti yang dibayar hanya 2, Bu ya. Paham, Bu? Ya, oke. Kita lanjut ya. Sekali lagi saya tegaskan bahwa untuk yang kedua tadi ibu hamil, kemudian sekarang anak usia dini itu dibatasi hanya 2. Nah, kemudian yang ketiga untuk anak usia sekolah. Anak usia sekolah untuk SD ya, dulu itu dibatasi hanya 2. Misalkan ibu memiliki anak ya, KPMPK memiliki anak usia SD itu ada 3. Ada yang di kelas 1, di kelas 2, di kelas 3. Nah, itu yang dibayarkan hanya 2 kalau dulu. Nah, di regulasi aturan tahun ini itu yang dibayarkan hanya 1. Misalkan ibu mempunyai anak 2 usia sekolah SD, yang di SD yang punya 2, maka yang dibayarkan hanya 1 saja, Bu ya. Jadi kalau SD misalkan 75, kalau kemarin itu punya anak SD 2, maka dibayarkan 2.
75 kali dua orang berarti 150. Nah, kalau sekarang kalau punya anak SD 2 yang dibayarkan hanya satu, itu 75.000 saja ya. Bisa dipahami, Bu? Ya. Jadi yang kedua kaitan dengan anak usia sekolah usia SD, kalau punya anak usia SD 3, 2 atau berapapun, maka yang dibayarkan hanya satu. Tuh. Kemudian selanjutnya anak usia sekolah SMP atau sanawiyah ya. Itu pun sama. Yang dibayarkan hanya untuk satu orang saja dalam satu keluarga. Misalkan ibu punya anak SMP-nya ada 2 orang, ADK 2, ada yang kelas 1, ada yang di kelas 3. Nah, itu yang dibayarkan hanya satu orang saja. Kalau tahun sebelumnya itu dibayar dua-duanya. Untuk tahun ini 2020, maka yang dibayarkan itu hanya satu orang saja. Ya, bisa dipahami. Kita lanjut. Kemudian untuk usia SMA sama ini pun. Ya. Kalau kemarin punya anak usia SMA 2 dibayarkan 2. Kalau punya 3 dibayarkan 2. Ya. Untuk tahun ini, regulasi tahun ini, ketika ibu mempunyai anak SMA, usia SMA itu 2, yang dibayarkan 1. Punya 3, tetap yang dibayarkan hanya 1. Ya, bisa terpahami sampai sini. Jadi, kaitan dengan tadi ibu hamil hanya 2, kemudian usia dini pun 2, kemudian usia SD 1, SMP 1, SMA 1, kemudian untuk lansia, untuk lanjut usia, untuk kemarin itu 2, tahun sebelumnya 2. Nah, untuk tahun sekarang, kalau misalkan ada lansia, ada 2 orang, masih komplit misalkan suami istri ya lansia, orang tua kita, nah itu yang dibayarkan hanya 1 untuk tahun ini. Ya. Jadi jangan kaget kalau memang jumlah atau nominal pendapatan PKH tahun ini berkurang. Ya, karena kalau ibu kemarin SD 2 berarti 150, kalau sekarang hanya 75. Nah, sampai sini bisa dipahami. Ya. Kemudian kaitan dengan disabel pun sama. Untuk disabel pun sama, itu yang dibayarkan hanya satu saja. Nah, barangkali mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk seluruh KVM PKH ya, mobil khusus di daerah Sukabumi ya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu meringankan atau informasi bagi kalangan pendamping ya, terkait dengan nominal yang diterima akan berbeda ya dengan tahun sebelumnya, karena ada aturan ataupun perubahan aturan ataupun regulasi aturan. Nah, sampai sini saya harap video ini bisa bermanfaat dan berbagi informasi untuk seluruh KPM PKH. Ya, saya atas nama pendamping PKH Desa Gumlut, Kecamatan Kaler Panunggal, khusus untuk KPM dampingan saya. Silakan tonton informasi video ini sampai tuntas. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.